atau disebut juga perang Ahzab. Ketika dalam proses menggali parit, sahabat bersama dengan Rasulullah, mereka menggali parit yang sangat panjang, besar. Jangan dibayangkan paritnya kayak parit-parit samping sekolah itu yang kalian bisa ngambil ikan-ikanan gitu, bukan. Parit Pekan Senen itu masih belum ada apa-apanya. Jadi parit itu dia sepanjang 8 km. Jadi setelah Umi cari tahu di Google Maps, 8 km itu kira-kira dari sini sampai ke stasiun kereta api. Dan 6 hari mereka mengerjakannya sebanyak 1.000 orang. Ya. Dan itu dalamnya 3 meter. 3 meter itu kira-kira setinggi apa ya? Nggak nyampe seng lah, sampai atas itu ya. Dan lebarnya 5 meter. Kira-kira selebar dari sini ke sekelas ini, dari kelas ini ke sana. Strategi mereka menghadapi kafir Quraisy yang mau datang menyerang mereka. Iya, jadi kalau nanti musuh datang, mereka nggak bisa masuk ke dalam kota Madinah. Dan mereka dihadang oleh parit yang besar, gitu loh. Tapi kita nggak membahas tentang perangnya ya. Kita mau bahas tentang mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika di penggalian parit ini. Nah, ketika mereka menggali parit, itu mereka dalam keadaan kelaparan, nggak makan berhari-hari. Tapi mereka harus tetap menggali parit. Nggak ada tuh ceritanya, lapar kali lah, nggak usah lah menggali parit ini lagi ya, berhentilah kita, nggak ada. Jadi Rasulullah dan para sahabat itu tetap menggali parit. Tetapi datanglah 2 orang ke hadapan Rasulullah, 2 orang laki-laki dalam keadaan lemes. Jadi 3 hari nggak makan. Datang mereka ke Rasulullah. Apa katanya? Ya Rasulullah, kami udah lapar kali. Tengok nih, di perut kami ada 2 batu. Jadi 2 batu diikatkan di perutnya supaya apa? Menahan lapar. Jadi kalau perut ditekankan, itu kan lambungnya itu tertekan, jadi rasa lapar itu berkurang gitu loh. Rasulullah diem aja. Dia cuma menunjukkan, tengok nih di perutku. Dibuka juga perutnya sama Rasulullah. Jadi mereka nih saling menunjukkan perut. Ternyata di perut Rasulullah ada 3 batu. Artinya apa? Iya, Rasulullah juga lapar loh. Kalau tadi yang 2 sahabat itu kan di perutnya ada 2 batu kan. Tapi Rasulullah ada 3 batu lagi. Berarti Rasulullah lebih lapar dari mereka. Tapi Rasulullah nggak mengeluh. Rasulullah tetap bersemangat menggali parit. Jadi terdiamlah para sahabat ini. Rupanya Rasulullah juga lapar ya. Apa? Truk-truk. Zaman dulu nggak ada truk. Iya, nggak apa-apa. Iya, jadi zaman dulu dengan zaman sekarang itu beda. Nggak ada traktor yang bisa menggali, nggak ada. Pakai tenaga manusia, gitu. Makanya perjuangannya luar biasa. Jadi, bagaimana ceritanya tadi? Iya, yang Rasulullah juga kan terdiam karena para sahabat itu ngeluh. Nah, tiba-tiba ada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdillah. Beliau merasa kasihan nengok Rasulullah ada 3 batu di perutnya. Ya Allah, Rasulullah juga lapar. Karena para sahabat ini kan sangat sayang kepada Rasulullah. Mereka tuh langsung merasa iba, walaupun mereka juga lapar pada saat itu. Dia bilang gini, ya Rasulullah, saya izin ya mau ke rumah menemui istri saya. Rasulullah langsung mengizinkan, nggak pakai nanya, ngapain kamu pulang, kan lagi gali parit, nggak gitu. Diizinkan aja ya, tapi cepat kembali ya, katanya. Ya, Jabir berlari ke rumahnya menemui istrinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kamu kembali? Wah istriku, aku melihat Rasulullah sangat kelaparan, aku kasihan. Di perutnya udah ada 3 batu diikatnya. Ada nggak makanan di rumah kita yang bisa dikasih, katanya. Nggak ada lah, nggak ada apa-apa di rumah. Tapi ada itu kambingmu yang kecil, anak kambingmu yang kecil. Kalau kamu mau, sembelihlah. Nanti ku masakkan gandum, ada 2 sak gandum di situ, bisa dimasak. Oh ya bolehlah, katanya. Sembelihlah kambing itu. Gandum itu makanan pokok yang bisa diolah menjadi roti. Dan jadi di zaman Rasulullah itu mereka makannya roti, bukan nasi kayak kita ya. Jadi setujulah istrinya. Oh iya, nanti ku masak, kita kari ya. Tahu kari kan, kari kambing lah gitu. Dikarilah dengan enak, dicampur dengan roti itu yang sedikit itu. Jabir pun disuruh istrinya lah, kembalilah kamu ke tempat penggalian parit, ajak 3-4 orang aja ya untuk makan ke sini, katanya. Iya. Pergi dia menemui Rasulullah. Dijumpainya lah Rasulullah dengan berbisik-bisik, biar gak kedengaran sama orang-orang gitu loh. Ya Rasulullah, di rumah saya ada sedikit makanan. Datanglah kamu bersama 3 atau 4 orang, katanya gitu. Emang ada apa di rumahmu? Kupotong anak kambingku dan ada 2 sak gandum. Nanti akan diolah istriku, katanya. Banyak kali itu, kata Rasulullah. Itu untuk 3-4 orang tuh kebanyakan. Sedangkan maksud Jabir ini, dia ngasih 4 orang biar Rasulullah tuh kenyang gitu loh. Ya. Terus Rasulullah naiklah Rasulullah ini ke atas bukit. Dibilangnya lah ke 1.000 orang yang ada di situ. Jadi di antara 1.000 orang ini ada kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin itu adalah kaum penduduk Mekah.
Sedangkan kaum Ansor itu penduduk Madinah. Jadi mereka berkumpul di situ 1000 orang menggali paret, berteriak Rasul dari atas bukit. Wahai kaum Muhajirin dan Ansor, kita diundang Jabir ke rumahnya makan, katanya. Jadi Jabir ini terkejut. Lama, kayak mana ini? Aku ngundang 3-4 orang aja. Kok Rasulullah ngundang semua? Habislah aku, malulah aku ini, pikirnya gitu. Sedangkan kaum Muhajirin dan Ansor udah bergembira, makan. Bayangkan 3 hari nggak makan. Kalau mendengar ajakan makan gratis kan bahagia kan? Akhirnya bisa makan. Pergilah Jabir, lari dia ke rumahnya. Istriku, katanya. Kenapa? Rasulullah ngajak 1000 orang makan di sini, katanya. Loh, yang betul lah, kata istrinya. Iya, kan tadi ku bilang ngajak 3 atau 4 orang aja. Udah ku bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah ajak 3-4 orang aja ya. Tapi dia malah ngajak 1000 orang. Habis itu istrinya bingung. Lah kayak mana ini? Orang kambingnya kecil. 1000 orang yang nggak cukup lah. Istrinya nanya, tadi Rasulullah bilang apa? Rasulullah tadi bilang, wahai Jabir, pulanglah kamu ke rumahmu, tapi jangan sentuh dulu sebelum aku datang, kata Rasulullah. Oh, itu pesan Rasulullah. Iya, kata Rasulullah, jangan sentuh dulu. Oke, kita patuhi perintah Rasulullah, kita tunggu mereka datang, jangan kita sentuh masakan ini, kata istrinya. Datanglah Rasulullah bersama 1000 orang tadi ke rumah Jabir. Bayangkan 1000 orang, bapak-bapak semua yang datang, 1000 orang ke rumah Jabir. Di mana masakanmu tadi, Jabir? Ini ya Rasulullah. Oke, panggilkan perempuan-perempuan untuk mengolah gandum ini. Kan gandumnya harus dibakar dulu biar jadi roti. Diolah biar jadi roti. Dipanggillah beberapa ibu-ibu lah di situ ya untuk mengerjakannya. Dipanggillah 10 orang yang masuk. 10 orang itu makan dengan puas, porsinya besar dengan lahap, dan mereka harus kenyang. Cuci tangan lah itu. Kan nggak mungkin Umi ceritakan mereka cuci tangan, habis itu mereka ambil, panjang kali ceritanya nanti. Paham-paham aja lah, kalau makan pastilah cuci tangan. Iya, ya. Kalau semua Umi ceritakan habis sampai jam 3 sore. Oke? Jadi 10 orang tadi udah selesai makan, keluar. Pas masuk lagi 10 orang, tahu? Yang harusnya tadi muat untuk 4 orang, cukup untuk 4 orang, nggak berkurang sama sekali loh. Itulah mukjizat yang diterima oleh Rasulullah. Makanannya itu pas diambil utuh lagi. Rotinya juga pas dikopek rotinya utuh lagi gitu loh. Terbayang nggak? Misalnya rotinya utuh gini. Roti begini kan bulat. Dikoyakkan rotinya utuh. Dikoyak lagi utuh lagi gitu loh. Iya, kayak tumbuh lagi dia. Karinya juga begitu. Karinya udah disendokin, utuh lagi dia. Makanya bisa muat lagi, bisa cukup untuk berapa orang? 1000 orang. Jadi setelah makan semuanya orang-orang ini sambil tercengang-cengang, bisa begitu ya, pikirnya, utuh lagi, tapi mereka tetap makan saking udah laparnya, nggak terpikir lagi ke situ, pokoknya makan nyam, kenyang. Nah setelah kenyang, pergilah mereka lagi bekerja, dan masih sisa kan itu kan, kata Rasulullah, ini masih ada sisa, ini Jabir, karinya sama rotinya, panggil penduduk Madinah yang lain, kan yang kerja kan cuma bapak-bapak, yang mama-mama kan di rumah kan, dipanggil mereka untuk makan. Jadi seluruh penduduk Madinah juga kebagian. Iya, semua kebagian. Sekampung. Dan keluarga Jabir beserta anak-anaknya juga kebagian. Nah, itulah mukjizat yang diterima oleh Rasulullah. Yang kalian tahu mukjizat Rasulullah itu apa aja? Kita nggak kebagian, kita belum ada di zaman itu. Ya, itu terjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad, Al-Quran. Kok masa sih bau roti?